Hi class! Welcome back to Ing in a channel with me Daddy Suhendar. For a few minutes later, we will learning about simple business report tax. But before we going to the topic, please support this channel with subscribe, like, share, and turn on the bell notification for something new in this channel. Let's start the lesson with pray to our God. Pray, begin. Complete. Are you ready for the lesson? Let's go! Simple Formal Business Report. Ini adalah kompetensi dasar bahasa Inggris untuk SMA dan SFK, di mana sebelumnya dibahas di video Simple Report Tax, membahas tentang laporan penelitian binatang, orang, tanaman, dan gejala alam lainnya. Sementara untuk Simple Formal Business Report, ini adalah laporan sederhana tentang sebuah pekerjaan atau laporan bisnis. Oke. So, untuk tujuan dari pembelajaran kali ini adalah to identify formal report text, untuk mengidentifikasi laporan resmi sederhana tentang sebuah pekerjaan. To understand structure, language feature of formal report text. Kita harus paham dan mengerti tentang unsur kebahasaan dan juga struktur yang digunakan dalam laporan sederhana atau laporan pekerjaan ini. To analyze formal report text, jadi dari contoh ya laporan kerja nanti kita akan analisis apa saja yang ada di dalam atau unsur-unsur dan struktur kebahasaan yang terdapat di dalam teks formal report. And finally, kita akan meng-create atau akan membuat formal report text ini ya sebagai lahan praktik untuk Anda semua. Untuk sumber pembelajaran kali ini, saya mengambil dari sederet.com. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk sederet.com dan indeed.com. Oke, ini adalah referensi sumber pembelajaran kita hari ini. Alright. What does it look like? Seperti apa bentuknya? Kita identifikasi terlebih dahulu ya. Ini dia sampel contohnya ya. Dari laporan kerja ya, sederhana. Nah, seperti ini. Bukan surat ya. Memang formatnya di atas dibuat seperti surat, tapi ini adalah laporan. Oke. Nah, ini juga dengan tipe dan macam lainnya, tapi masih sama tentunya bentuknya. Ini adalah laporan kerja secara sederhana. Alright, let's go to the types of business report. Seperti apa jenis-jenisnya atau ragam macamnya seperti apa ya? Type of business report. Pertama adalah justification recommendation report. Jadi penelitian terhadap sesuatu dan nanti direkomendasikan dibuat ke dalam sebuah laporan sederhana. Misalkan sebuah penelitian, sebuah kegiatan, lalu kita buat analisisnya, lalu kita ada menilai, setelah itu memberikan rekomendasi, oke? And then investigasi, ya investigative, kita menginvestigasi itu penyelidikan terhadap sebuah kasus, lalu kita membuat sebuah laporannya, seperti itu ya. And then compliance report, ini adalah laporan kepatuhan, seperti laporan pajak ya, terus juga laporan-laporan lainnya seperti laporan yang diwajibkan oleh pemerintah kepada sebuah perusahaan. Alright, and then feasibility report seperti laporan kelayakan, seperti Anda ingin mengajukan sebuah barang untuk diuji, lalu dilakukanlah pengujian, setelah itu dibuatlah laporan uji kelayakannya ya. And then research study report, ini biasa dilakukan oleh beberapa mahasiswa atau para pelajar untuk melaporkan hasil dari riset ataupun juga penelitiannya. Oke. And yang terakhir, periodic report, seperti para pegawai atau karyawan biasanya membuat laporan
harian, mingguan, ataupun juga bulanan. Jadi itu adalah ragam dan macam-macam dari laporan kerja sederhana yang biasa ada di company, perusahaan, ataupun juga di instansi ya. Alright, so let's go to the definition atau pengertian dari report text simple business ini ya, atau laporan bisnis simple text ini. Okay, a formal business is an official document that contain data, research, information, and other necessary detail to help decision maker from plans and objective to help the company. Jadi laporan bisnis formal itu adalah dokumen resmi yang dimana di dalamnya berisikan data, penelitian, informasi, ya, perincian lain-lainnya. Terus juga ini dibuat untuk membuat sebuah keputusan ya dari sebuah rencana yang objektif dari perusahaan. Jadi perusahaan itu butuh atau instansi itu butuh sebuah laporan dari setiap kegiatan di mana ini akan menentukan rencana program kerja ataupun juga kebijakan ke depannya. Alright, so the structure. Untuk kita lebih dalamnya lagi kita lihat struktur yang digunakan dalam simple business report text ini ya. Yang pertama tentunya terdapat from ya, to and that. Jadi dari siapa, untuk siapa, dan tanggalnya berapa tentunya ya. And then title, tentunya kita harus memberikannya judul ya. Karena judul itu sangatlah penting tentunya. And then introduction, ada pembuka ya, pembuka biasanya basa-basi ya dari awal, terus juga ada backgroundnya, artinya latar belakang kenapa laporan ini dibuat, seperti itu ya. And then finding, apa saja yang ditemukan di dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi data, isinya itu adalah data-data ya. And conclusion, kesimpulan dari penulis lapor itu ya, si penulis laporan itu memberikan kesimpulan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. So that is the conclusions. And finally recommendation. Jadi setelah laporan itu dibuat, ada sudut pandang dari seorang penulis laporan itu memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini adalah berupa saran ataupun juga suggestions. Itu adalah structure dari simple business report text. And let's going to language feature atau unsur kebahasaan. Bahasanya yang digunakan itu menggunakan unsur ataupun juga struktur dan unsurnya seperti apa. Oke, first variety manner of tenses. Jadi ini sangat komplikatif, banyak menggunakan beragam tenses ya. Tapi yang paling sering digunakan adalah tenses past tense. Jadi karena ini adalah kegiatan yang sudah dikerjakan, maka menggunakan tenses di masa lampau yaitu past tense. Juga menggunakan beberapa tenses seperti present perfect tense, juga future perfect tense, ya, dan lain sebagainya. Ini biasanya beragam unsur kebahasaan yang terdapat di simple business report text ini. And then menggunakan cause and effect seperti according to, because of, due to, dan lain sebagainya ya. And menggunakan strukturnya seperti suggestion, juga unsur kebahasaan yang terdapat di dalam adalah suggestion ataupun juga saran. And then constructive conjunction, di sini menggunakan kata sambung. Kata sambung juga ada beberapa preposisi. Itu beberapa language feature ataupun juga unsur kebahasaan yang biasa digunakan di laporan kerja yang sederhana ya, di dalam bahasa Inggris tentunya. Oke, let's go to analysis ya. Teksnya kita akan analisis dari sampel yang saya sediakan. Oke, kita lihat dari atas ada from, to, and that ya, jelas dari Ray Reynolds dan juga kepada siapa, yaitu Head of Environmental Major King's College ya. Terus juga title-nya, date-nya juga ada di situ ya. And then introduction, biasanya sebelum kita membuka sebuah laporan kita ada bahasa basinya ya. Artinya ada salam, terus juga ada kata-kata pembukanya ya. And after that, a background. Jadi latar belakang kenapa laporan ini dibuat gitu kan. Kenapa laporan ini dibuat? Karena ada yang melatar belakanginya. Apakah karena diperintah, karena ada
surat sebelumnya, karena ada instruksi sebelumnya, maka background ini biasanya dimunculkan di awal paragraf atau di paragraf kedua ya. And then finding, setelah kegiatannya dilakukan, maka ditemukanlah beberapa data ya. Student have demonstrative dan lain sebagainya, mereka menyukai kegiatan ini ya, campaign ini. Nah, berarti ditemukanlah beberapa data, dan data-data ini dikumpulkan yang paling utama saja. Jadi data yang paling rincinya nanti akan dilampirkan. And then a conclusion. So, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan itu, penulis ya, penyusun laporan ini membuat sebuah kesimpulan bahwa dapat disimpulkan kegiatan inilah begini, begitu, dan lain sebagainya ya. Nah, sesuai dengan data dan temuan di lapangan. And then setelah itu memberikan recommendation dan juga closing. Jadi berdasarkan temuan, berdasarkan data dan kesimpulan, maka disarankan ya. Kenapa kita butuh saran? Kenapa kita harus memberikan saran? Karena inilah report text untuk bisnis ini, salah satunya si pembuat laporan itu yang tahu betul yang terjadi di lapangan. Jadi dia give a suggestions ya to client. Oke. Ataupun juga bisa memberikan suggestion kepada atasannya. Alright. Oke, let's go to the variety manner of tenses. Jadi variasi dari penggunaan kata kerja ini tentunya sangat komplikasi ya. Seperti yang dilihat di layar, itu ada past tense ya, ada present perfect tense, juga ada future perfect tense dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian jangan khawatir untuk menggunakan tenses ini. Saya pakai tenses apa nih gitu kan, bebas aja. Yang paling pasti, yang paling utama adalah menggunakan simple past tense ya. Nah, berbeda dengan report text yang harus present tense karena itu faktual. Berbeda dengan laporan kerja ini tentunya lebih kepada report past tense ya, yang sesuatu yang sudah terjadi. Oke, setelah analisis kita selesai, berarti pemaparan materi ataupun juga penjelasan sudah selesai. Saatnya comprehension test. Kita akan menguji seberapa baik pemahaman kamu tentang terhadap materi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, siapkan buku catatannya dan siapkan juga nanti kalian jawabannya. Jawaban bisa dari pendapat kalian sendiri atau bisa dari video ini tentunya. Oke, asal dapat dipertanggungjawabkan. First, why we need to write a business report? Kenapa kita perlu menulis laporan bisnis ini, laporan kerja ya? And then, what is the definition of business report text? Alright, so mention type of business report text as you know. Number 4, commonly business report text tell about event, bla bla bla, event apa. And the last question is a business report text use bla 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 tenses. Oke, pertanyaan-pertanyaan ini tentunya sangat mudah kalian jawab ya. Jadi tulis jawabannya dan kirimkan ke saya. Alright, seperti di tujuan pembelajaran kita, yang terakhir adalah membuat ataupun juga menciptakan sebuah laporan kerja. Oke, so I give you assignment. This is assignment for you. Choose a topic theme for the type of work report that you have tadi ya. Determine the title, subject, from, to, that, and that, title, opening, background, or finding, conclusion, recommendation, and etc. ya. Write in your notebook or type in the digital Word document file and send it to me. Kamu bisa pilih temanya mungkin 17 Agustusan, atau bisa pilih acara meeting, rapat, atau acara charity, atau acara konser, atau acara nonton bareng, atau acara studi kasus, atau acara seminar, apapun yang kamu pernah, apapun kegiatan yang pernah kamu ikuti, kamu bisa buat laporannya ya. Seperti format yang tadi sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya, baik itu unsur kebahasaannya ataupun juga strukturnya. Saya harap pembelajaran ini berguna dan bermanfaat untuk Anda, and hope to see you next time in my next video. Thanks a lot for your attention and goodbye.